Jalan di tempat. Siap. Satu. Jalan. Belok. Kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Henti. Gerak. Lapor. Pasukan pengibar bendera merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan.
penghormatan bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Terus! Satu langkah ke belakang, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kalimat hadap kanan. Kanan. Siap pakai 2 kali belok kanan. Angkat tegap. Maju. Jalan.
Jalan. Dua. Maju! Jalan! Belok! Kiri! Jalan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menundukkan kepala seraya. Semoga para arwah pahlawan dan pejuang yang telah mendahului kita agar diterimanya sesuai dengan amal baktinya. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.
undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan masyarakat untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera, semoga kasih Tuhan selalu bersama kita. Yang terhormat Bapak Indar Suparno SH.M.Hum dan Bapak Anton Harijatmiko selaku pejabat legislatif. Yang kami hormati rekan-rekan Muspika Kecamatan Garusari. Yang kami hormati para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh intelektual, serta para undangan yang kami hormati, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya senantiasa kita pada saat ini, pagi ini, kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri dan mengikuti upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun 2015.
Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, baiklah akan kami bacakan sambutan Gubernur Jawa Timur pada acara peringatan hari ulang tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat sipil TNI dan Polri, para peserta upacara, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, serta masyarakat Jawa Timur yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta. Karena atas ridhonya lah kita semua dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015 dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang bahagia. Momentum 70 tahun Proklamasi Republik Indonesia telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta bangsa yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Kita telah sepakat dan sepaham mengambil jalan demokrasi, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat diajak bersama-sama untuk mengendalikan pemerintahan, karena pemerintahan itu mengatur banyak segi kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dan ketertiban serta lainnya. Masyarakat haruslah menjadi subjek demokrasi, bukan menjadi objek demokrasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Presiden Joko Widodo, yang biasa kita sapa Pak Jokowi, telah mencanangkan gerakan Ayo Kerja pada tanggal 10 Maret 2015 di Kota Sabang, Provinsi Aceh, tepatnya di titik 0 km Indonesia. Dari ujung barat Indonesia itulah gerakan Ayo Kerja bergerak ke timur, berakhir di Merauke, Provinsi Papua. Maka dengan tema peringatan hari ulang tahun 70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015 ini adalah Ayo Kerja. Sedangkan di Jawa Timur mengambil subtema Ayo Kerja adalah solusi menghadapi MEA atau MEA 2015 dan 70 tahun Indonesia Merdeka. Tema ini bisa kita maknai sebagai tekad untuk mempercepat terwujudnya tujuan kita bersama menuju masyarakat yang adil dan makmur, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya dengan kerja nyata, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan raganya untuk kejayaan Indonesia Raya. Hanya dengan kerja, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh untuk selama-lamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja biasa. Kerja haruslah dilakukan dengan keinsafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Kemerdekaan kita hanya meneguh kemandirian, tetapi juga sebuah ajakan bersama dengan seluruh komponen bangsa untuk menggelorakan semangat bekerja dan cerdas mengisi kemerdekaan melalui peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga stabilitas politik dan kemasyarakatan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni keadilan sosial,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian peserta upacara yang berbahagia, perjalanan panjang Indonesia untuk meraih kemerdekaan telah mengalami berbagai macam ujian dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai cobaan, hambatan, dan tantangan telah kita hadapi selama ini, mestinya bisa menjadi kita bertambah kuat. Di era modern saat ini, masyarakat telah mendapatkan pola-pola pikir liberalisasi. Kerusuhan di beberapa daerah merupakan bentuk liberalisme yang terjadi dan telah merusak nilai-nilai kerukunan dan kegotong royongan saat ini. Sekali lagi, Pancasila sangat kita butuhkan dan harus jadi visi kita untuk menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Globalisasi adalah realita yang harus kita hadapi. Kita persiapkan dengan memperkuat Aku Cinta Indonesia sebagai nasionalisme baru yang bangsa dan bangga Indonesia. Hadirin sekalian peserta upacara yang berbahagia, tantangan kita ke depan tidaklah ringan, mengingat mulai akhir tahun ini kita memasuki ke dalam ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk menghadapi MEA, Jawa Timur sudah melakukan berbagai langkah dan upaya, mulai dari jaminan kepada masyarakat untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, menjaga nilai-nilai kebanggaan dan keprihatinan, mengajak masyarakat untuk bersatu padu dalam madah negara kesatuan Republik Indonesia, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara musyawarah mufakat dan mewujudkan pemerataan sumber-sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, kesehatan, dan lain-lain yang tersedia di Jawa Timur. Kepada seluruh masyarakat kecualinya, khusus di bidang ekonomi, untuk mewujudkan keadilan sosial Provinsi Jawa Timur, hasil dari kerja pemerintah Kabupaten Blitar sekaligus kabupaten, kota, seluruh agregat telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menguatkan infrastruktur perekonomian, meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang disingkat UMKM, sehingga meningkatkan kemitraan produktif dengan provinsi lain. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja, ada dua upaya yang telah kita tempuh, yakni dengan meningkatkan rasio jumlah sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas menjadi 70 berbanding 30. Yang kedua, kita lakukan dengan jalan mengembangkan SMK Mini, yaitu Balai Latihan Kerja Plus yang memiliki 9 bidang keahlian. Di antaranya teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata seni rupa dan kriya, seni pertunjukan. Upaya tersebut kita lakukan dengan tujuan agar tenaga kerja asal Jawa Timur memiliki standarisasi yang mumpuni, siap kerja, dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi ASEAN. Di bidang infrastruktur perekonomian, kita sudah mengoperasikan dan menyiapkan beberapa proyek infrastruktur baru, mulai Terminal 2 Bandara Juanda, Terminal Keberangkatan Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro Jember, Bandara Trunojoyo Sumeneb, Lapangan Terbang Pulau Bawean, Terminal Teluk Lamong, jalur ganda kereta api Surabaya Jakarta, dan jalan-jalan tol Gempol Pandaan. Infrastruktur baru tersebut ditambah lagi dengan beberapa infrastruktur sedang kita bangun seperti jalan tol Ngawi Kertosono, Surabaya Mojokerto, Surabaya Malang, dan jalan lintas selatan. Selain bisa meningkatkan daya saing produk-produk asal Jawa Timur
juga bisa berperan menjadi generator baru bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur. Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan para pelaku UMKM di Jawa Timur ini untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat. Para pelaku UMKM akan terus kita dorong untuk memanfaatkan teknologi seluas-luasnya guna mengembangkan usaha-usaha sehingga mereka bisa cepat maju dan siap bersaing secara global. Dalam menjalin hubungan dagang antar provinsi, Jawa Timur memiliki 26 perwakilan dagang antar provinsi. Kemandirian di bidang ekonomi salah satunya menjalin kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat penguasaan pasar. Potensi produksi asal Jawa Timur untuk perdagangan antar pulau sangat besar dan terus mengalami peningkatan. Alhamdulillah, nilai transaksi perdagangan dalam negeri tahun 2014 mencapai 90,33 triliun rupiah, naik 99,19 triliun atau 28,2% dibanding dengan tahun 2013. Dari sisi birokrasi, pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan segenap pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur akan terus meningkatkan profesionalisme SDM-nya untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya yang kita lakukan adalah mengoptimalkan peran dan fungsi pelayanan perizinan terpadu yang memberikan kepastian syarat, waktu dan biaya bagi investor yang ingin mengembangkan modalnya di Jawa Timur. Terima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan yang berdemokrasi, tetapi cerdas dan santun. Yang kedua, kepada para ulama dan tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum intelektual yang memelihara kultur Jawa Timur dengan heroik dan cita perdamaian. Ketiga, kepada TNI dan Polri yang bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, seluruh masyarakat ikut menjaga suasana aman, nyaman, tertib di Jawa Timur. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pada kesempatan ini, semoga subhanallah wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat karunia-Nya dan ridho semata kepada kita semua dalam membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar, demokratis, berkeadilan dan bermanfaat dan dalam kebinekaan. Selama ini memperingati hari ulang tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu bangsaku, jayalah negeriku. Mari kita berdoa agar negara kita Indonesia menjadi negara adil, makmur, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang makin mandiri, makmur, dan sejahtera. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Soekarwo. Demikian Bapak Ibu para peserta upacara yang kami hormati, sekaligus para undangan, kami atas nama Muspika sekaligus panitia penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, mulai dari para undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh intelektual, dan semua profesi yang dimiliki, kepada petugas, pejabat, pembimbing, dan pendidik, kepada seluruh komponen yang ada. Demi terselenggaranya sukses pelaksanaan upacara ini, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan doa. Lakukanlah peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karuniamu, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara kira dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Dan Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. upacara selesai. Masing-masing mendalam kopi bisa menunaikan kegiatan berikutnya. Kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya upacara, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk pengumuman kepada Bapak Ibu Kepala SD